Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, apabila kita mengerjakan suatu ibadah, semestinya kita tahu ilmunya, kita tahu caranya. Tidak boleh kita hanya ikut-ikutan saja. Orang misalnya sholat ya, orang sujud ikut sujud, orang ruku ikut ruku, ikut-ikutan saja tanpa tahu rukunnya, tanpa tahu syarat-syaratnya, tanpa tahu sah batalnya. Nah, di sini saya mengajak, mari kita sama-sama belajar ilmu fikih. Ilmu yang mana menjelaskan tentang syarat-syarat suatu ibadah, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, wajibnya, dalam kewajiban itu bagaimana. Mudah-mudahan ilmu yang akan disampaikan, yang akan kita sama-sama belajar ini bermanfaat di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun, ini suatu pasal fi syurutis salati, pada syarat-syarat salat. Asy-syartu ma yatawaqqafu alaihi salati. Sebelum kita membahas syarat-syarat salat, apa itu syarat? Karena ini syarat salat, jadi yang dibahas adalah syarat salat. Apa itu syarat salat? Syarat salat itu maksudnya adalah sesuatu yang menjadikan sahnya itu salat. Jadi syarat salat itu apa? Sesuatu yang menjadikan sahnya itu salat. Walaysa minha, tapi syarat itu bukan termasuk salat. Gitu ya. Syarat itu menjadikan sahnya salat, tapi syarat itu bukan termasuk salat. Gini, di antara syarat salat itu adalah wudu. Syarat salat itu adalah wudu. Apakah setiap orang berwudu wajib salat? Enggak. Tapi setiap orang mau salat wajib memenuhi syaratnya. Di antaranya apa tadi? Wudu. Nah, gitu loh. Makanya syarat itu bukan termasuk salat. Wa quddimatis syurutu. Kenapa syarat itu harus didahulukan? Alal arkan, daripada rukun. Jadi syarat, ada rukun. Nah, kalau yang didahulukan syarat daripada rukunnya, li'annaha aula bitaqdim, karena syarat itu lebih utama didahulukan ketimbang rukun. Ini syartu ma yajibu taqdimuhu ala salati wastimraruhu fiha. Karena syarat itu harus ada sebelum salat dan harus ada di dalam salat, dan harus terus menerus di dalam salat, harus ada. Jadi misalnya tadi di antara syarat salat itu wudu. Apakah wudu itu sudah salat? Belum. Dan syarat itu harus ada terus-terusan di dalam salat. Misalnya kan wudu sebelum salat. Setelah di tengah-tengah salat ternyata wudunya batal. Gimana salatnya? Salatnya tidak sah kalau dia meneruskan salatnya. Nah, makanya wastimraruhu fiha, dan syarat itu harus ada terus-menerus di dalam salat. Nah, kita masuk ke syarat-syarat salat. Syurutus salati khamsatun. Syarat-syarat salat itu ada 5. Ahaduha, salah satu antara 5, taharatun an hadasin wa janabatin, yaitu suci dari hadas dan janabah. Nah, suci dari hadas dan janabah. Kalau di dalam kitab Fathul Mu'in ini taharah suci, an hadasin dari hadas, wa janabatin dan janabah. At-taharatu lughatan, suci secara bahasa, an-nazafah wal khulusu minad danas. Taharah itu apa? Taharah secara bahasa adalah bersih dan lepas dari kotoran. Itu secara bahasa. Jadi kalau ada yang kotor-kotor, di baju kotor lalu dibersihin, itu taharah enggak ada secara bahasa.
taharah dalam bahasa. Muka kotor, umpamanya habis kena debu atau kena tanah atau kena apa, lalu dibersihin, taharah nggak itu? Termasuk taharah itu secara bahasa. Wa syar'an, nah secara syaraknya gimana? Raf'ul man'il mutarattibi 'alal hadasi awin najasi. Nah, secara syarak yaitu menghilangkan penghalang dari hadas atau najis. Nah, ini. Jadi kalau secara syarak apa? Menghilangkan penghalang dari hadas atau najis. Jadi kalau mau sholat harus taharah dulu. Gimana taharahnya? Harus dihilangkan dulu hadasnya. Raf'ul hadas, menghilangkan hadas. Awin najas, atau dihilangkan dulu. Kalau ada bernajis, dihilangkan najisnya. Fal'ula, maka yang pertama at-taharah anil hadas. Kan tadi at-taharah anil hadasi an hadasin wa janabatin. Nah, maka yang pertama yaitu taharah atau bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas. Gimana cara bersuci dari hadas? Al-wudu'u, yaitu caranya dengan wudu. Jadi kalau batal, berhadas. Dah, itu aja. Kalau junub, berhadas. Tapi kalau junub nanti lain lagi ceritanya. Kalau nggak apa-apa ini, umpamanya batal, belum berwudu gitu loh. Nah, orang yang belum berwudu, maka itu disebut dengan berhadas. Hadas ada bendanya, nggak ada bendanya. Pokoknya disebut hadas, itu aja. Orang itu berhadas. Cara menghilangkan hadas gimana? Mengangkatkan hadas, istilahnya. Mengangkatkan hadas gimana? Caranya al-wudu, berwudu. Huwa bidomil waw. Wudu itu dengan domah waw. Apa itu? Kalau wudu dengan domah waw, isti'malul ma'i fi a'dha'in makhsusatin muftatahan biniyatin. Wudu itu menggunakan air pada anggota yang sudah ditentukan, dimulai dengan niat. Nah, itu wudu namanya. Jadi wudu apa istilahnya itu? Ta'rifnya itu, definisi wudu itu apa? Yaitu menggunakan air pada anggota yang sudah ditentukan, dimulai dengan niat. Wa bi fathiha, kalau wudu wawnya diganti itu jadi wa dengan fathah waw gimana? Wadu bacanya, wadu. Itu ma yutawaddau bihi, itu air yang dipergunakan untuk wudu. Jadi kalau wudu itu tadi apa? Menggunakan air pada anggota yang sudah ditentukan, dimulai dengan niat. Kalau wadu itu airnya, itu wadu istilahnya. Wa kana ibtida'u wujubihi ma'a ibtida'i wujubil maktubati lailatal isra. Kapan wajib wudu ini kapan? Kewajiban wudu ini bersamaan dengan kewajiban salat 5 waktu di malam Isra. Jadi waktu Nabi Isra Mi'raj kan diperintahkan salat 5 waktu itu. Nah, nggak bisa sholat kecuali dengan wudu. Nah, jadi bersamaan waktunya. Waktu diperintahkan sholat, waktu itu juga diperintahkan wudu. Itu. Wa syurutuhu, syarat-syaratnya, syarat-syarat wudu. Nah, tadi kan syarat-syarat sholat. Ternyata kita masuk dulu ke syarat-syarat wudu. Kasyurutil ghusli, sebagaimana syaratnya mandi. Nanti ada. Jadi syarat wudu dengan syarat mandi sama. Yaitu apa? Khamsatun, ada 5 syaratnya. Ahaduha, salah satu yang 5, ma'un mutlaqun, air mutlak. Jadi air mutlak itu apa? Air dah, itu aja, air mutlak namanya. Fala yarfa'ul hadas wala yuzilun najas wala yahsulu sa'ir taharah walau masnunah illa al-ma'ul mutlaq. Jadi tidak bisa mengangkatkan hadas, tidak bisa menghilangkan najis, tidak bisa menghasilkan seluruh bersuci, sekalipun bersucinya itu sunnah, kecuali dengan memakai air mutlak. Namanya wudu nggak pakai air mutlak, bisa nggak? Air mutlak tuh air dah, itu aja. Air dah, itu aja. Nah, umpamanya berwudu
nggak pakai air. Air aja maksudnya, air nggak boleh ditambahin namanya di belakang. Pokoknya wudu dengan air teh boleh nggak? Nggak boleh, nggak sah gitu. Wudu dengan air susu sah nggak? Nggak sah, walaupun suci. Kita teruskan dulu. Wa huwa ma yaqa'u alaihi ismul ma'i bila qaidin. Apa itu ma'ul mutlaq atau air mutlak itu apa? Yaitu air mutlak adalah air yang penamaannya tanpa penambahan. Air, dah itu aja. Jangan ditambah-tambahin lagi. Kalaunya air teh, itu air teh berarti itu bukan air mutlak. Air apalagi? Air kopi, nah itu bukan air mutlak. Apa lagi? Air susu, bukan air mutlak juga. Kalau bukan air mutlak, bisa nggak dipakai untuk wudu? Nggak bisa. Apalagi wa in rushiha min bukharil ma'it tahuril mauli. Walaupun hasil uap air yang mendidih, yang suci, sekalipun umpamanya nih, air suci kita masak, kita tutupin. Nah, airnya tadi kan menggurak tuh airnya tuh, mendidih tuh, mendidihnya sampai beruap. Pas dibuka ada air kan di sini, di tempat tutupnya itu. Nah, tempat tutup yang tetesan-tetesannya itu termasuk air mutlak juga, masih bisa dipakai. Asal yang dimasak tadi air mutlak, air gitu aja. Nah, itu bisa, air yang tadi bisa dipakai. Maksudnya bisa dipakai untuk bersuci, bisa dipakai untuk menghilangkan najis, bisa dipakai untuk mengangkatkan hadas, itu loh. Apalagi awis tuhlika fihil khalid, atau dilarutkan suatu campuran. Ini maksudnya awis tuhlika fihil khalid ini, ada benda dicampur di situ, dicampur ke air aja, dicampur airnya, bendanya ternyata hilang, tapi rasanya tetap air, baunya tetap air, warnanya tetap air. Maksudnya jadi khalid itu adalah benda campuran itu tidak menghilangkan rasa air, tidak menghilangkan bau air, tidak menghilangkan warnanya. Nah, itu masih bisa nggak dipakai untuk wudu? Masih bisa. Tuh. Umpamanya airnya dimasukkan sesuatu benda, pokoknya bendanya itu, ternyata bendanya pas dimasukkan hilang, kecampur dengan airnya, tapi rasanya tetap air. Semuanya yang 3 tadi, rasanya, baunya, sama warnanya tetap air. Itu masih bisa dipakai untuk bersuci, masih bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Apalagi au qaidin bimuwafaqatil waqi'i, atau apa ini? Atau masih ada penambahan nama. Kan tadi air tidak boleh, air aja, tidak ada penambahan nama setelahnya. Ternyata ada penambahan nama, tetap mutlak tapi bimuwafaqatil waqi'i. Penambahan namanya ini karena menunjukkan tempatnya. Kama'il bahri, seperti air laut. Nah, air tempatnya di mana? Laut. Nah, itu air tetap masih bisa dipakai untuk bersuci, masih bisa dipakai menghilangkan najis. Itu tetap dinamakan air mutlak. Air tempatnya di sungai, maka itu tetap namanya air mutlak. Air tempatnya di sumur, tetap air mutlak. Air hujan, air hujan tetap itu air mutlak semuanya. Bi khilafi ma la yuzkaru illa muqayyidan kama'il wardi. Nah, lagi ceritanya, kalau airnya itu yang selalu ada tambahan namanya, kama'il wardi. Kalau contohnya di sini kama'il wardi. Ini air tok dulu ya. Ternyata ada campurannya.
dicampur sama air mawar. Contohnya di sini kama ilwardi, air mawar contohnya. Air biasa dicampurkan mawar, hilang mawarnya tadi. Kecampur semuanya. Warnanya tetap putih. Rasanya umpamanya nggak ada rasanya, kayak rasa biasa, rasa air. Ternyata baunya bau mawar umpamanya tuh berubah, maka ini bukan air mutlak. Bisa nggak ini dipakai untuk berwudu suci? Nggak bisa. Atau air dimasukkan kopi, maka orang-orang pasti akan mengatakan kopi atau air kopi. Saya biasanya mengatakan tuh kopi aja ya. Nah, air campur kopi bisa nggak untuk membersihkan najis? Nggak bisa. Bisa nggak untuk berwudu? Nggak bisa, karena ada namanya itu lah. Air gara-gara ada kopi jadi nambah namanya air kopi. Air tambah teh, air ditambah susu, air susu. Maka itu bisa nggak dijadikan untuk toharoh? Nggak bisa. Karena itu ada penambahan nama. Salah satunya air kelapa. Air kelapa tuh nggak bisa dipakai untuk bersuci, nggak bisa pakai untuk berwudu. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti apa yang telah disampaikan. Ya, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.